solusi bebas riba. Teman-teman semuanya tentu pengen ya yang namanya kita terbebas dari hutang dan riba. Kenapa tema solusi bebas riba ini selalu kita gunakan, selalu menjadi yang terdepan? Karena solusi bebas riba ini ya harus benar-benar menjadi solusi. Ya, masyarakat di Indonesia ini mayoritas itu memiliki yang namanya utang, bahkan kebanyakan itu masih menggeluti yang namanya riba. Hutang-hutang itu masih menggunakan hutang riba. Nah, ini menjadi satu semangat tersendiri buat kita, yaitu semangat untuk berdakwah bagaimana agar kita bisa membantu teman-teman kita ini terbebas dari hutang dan riba gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada kita punya teman yang punya hutang, ya misalnya apalagi hutangnya itu riba, ya kita bantu kasih solusi mereka, kita ajak sharing untuk mendengarkan peluang-peluang yang ada di PT BES ini gitu ya. Seperti apa sih sebenarnya riba-riba yang terjadi? Kebanyakan orang itu punya impian, tentunya punya impian seperti dia pengen memiliki kendaraan pribadi misalnya. Dia punya kendaraan pribadi. Beli kendaraan itu mungkin kalau langsung cash tidak semua orang bisa. Maka kebanyakan pasti mereka melakukan namanya nyicil gitu ya. Kenapa? Ya karena memang uangnya belum cukup. Kalaupun uang itu cukup, biasanya dia sayang untuk langsung diberikan suatu barang. Karena dia berpikir bisa digunakan untuk yang lain dulu. Nah, ditambah lagi sekarang cicilan-cicilan motor atau mobil itu DP-nya sekarang rata-rata murah ya. DP-nya murah sekali sehingga banyak orang itu lebih mudah untuk mengambil riba gitu teman-teman. Kemudian pengen punya rumah ya. Ya siapa sih yang nggak pengen punya rumah gitu ya. Tapi kalau nggak nyicil gimana dong Mas Nur kan gitu. Suka orang kalau nggak kita nyicil kita nggak akan punya rumah gitu. Nah, statement-statement seperti itu di masyarakat ini yang membuat kita terjerumus dalam situasi riba. Kemudian kita pengen wisata religi, umroh, haji ya. Kemudian kita pengen membuat resepsi pernikahan. Kemudian kita pengen mengkuliahkan anak kita misalnya. Nah, itu semuanya butuh dana, butuh uang. Yang uang itu di luar daripada kebutuhan kita sehari-hari, di luar daripada biaya makan, biaya bulanan gitu ya, biaya listrik, biaya di luar dari semua itu. Nah, bagaimana kalau kita bekerjanya gajinya pas-pasan? Tentu sulit untuk mendapatkannya. Nah, sudah berapa lama kita bekerja ya? Yuk kita introspeksi, sudah berapa lama kita bekerja? Kayak saya pribadi ya mengenal dunia kerjaan, termasuk saya ini masih baru. Dunia pekerjaan itu mungkin baru sekitar 5 tahun gitu ya. 5 tahun itu pun tidak murni bekerja ya. Lebih banyak bukan pekerjaan yang benar gitu ya. Pekerjaannya maksudnya itu pekerjaan yang sampingan gitu, tidak ada yang kerjaan yang pasti. Nah, mungkin ada yang udah bekerja 10 tahun, 20 tahun. Nah, sekarang sudah berapa lama kita bekerja? Coba kita pikirkan. Dan sudahkah impian-impian kita ini tercapai? Ya, kalau belum tercapai, masih pengen nggak tercapai impiannya? Kalau sudah nggak pengen, berarti finish. Kenapa? Ya, kalau orang sudah tidak punya impian, berarti dia tidak punya motivasi hidup untuk mendapatkannya. Ya, jadi mungkin dia tidak butuh peluang. Dia akan berpikir, mungkin dia akan bilang, saya cukup gini-gini aja mas, sudah cukup. Nah, ini nggak apa-apa teman-teman. Kalau ada orang yang berpikir seperti itu nggak masalah sebenarnya ya. Cuman ini kita saling menasihati saja. Mungkin kita merasa cukup, tapi terkadang keluarga kita ini merasa kekurangan, gitu ya. Sehingga mereka dalam hati pengen memiliki sesuatu yang lebih. Misalnya anak kita ya melihat temennya mungkin punya kendaraan, dia juga pengen punya kendaraan. Atau mungkin anak kita waktu dia sekolah selalu kehujanan gitu ya, karena masih kecil selalu terbengkalai gara-gara ada cuaca hujan dan sebagainya, panas. Tapi kalau kita bisa antarkan pakai mobil kan enak, begitu ya. Artinya mungkin kita merasa nggak butuh, nggak mau, tapi keluarga kita itu butuh sesuatu yang lebih baik. Nah, itu nggak masalah, itu adalah pilihan. Tapi bagi Anda yang masih pengen memiliki keinginan untuk mewujudkan impian-impiannya, masih benar-benar pengen berjuang, berikhtiar karena Allah ya menyuruh kita berikhtiar, maka teman-teman butuh kita belajar cari solusinya. Gimana solusinya? Rata-rata orang kalau pengen memiliki impian itu dia pasti bekerja. Ya, kalau nggak kerja ya nggak mungkin kita punya penghasilan, betul nggak? Nggak mungkin punya penghasilan. Tapi kalau rezeki kita punya. Orang nggak kerja itu sudah dikasih rezeki sama Allah, ya. Rezeki berupa makanan. Dari mana saja makanannya? Bisa dari orang tuanya, bisa dari mertuanya, bisa dari saudaranya. Itu adalah perkara rezeki, ya.
Kemudian rezeki itu banyak, bisa kesehatan dan sebagainya. Tapi kalau kita pengen ya membeli sesuatu harus pakai uang, betul nggak teman-teman? Kita pengen memiliki impian-impian kita, maka kita harus bekerja. Kita bekerja agar kita bisa punya penghasilan gajian, bisa untuk kebutuhan kita sehari-hari, tidak merepotkan orang, begitu ya. Kemudian kita tabung tuh harapannya biar impiannya tercapai. Tapi kebanyakan impian itu tidak tercapai dengan menabung. Kenapa? Karena nabungnya sedikit. Beda kalau nabungnya banyak, gitu ya. Kebutuhan hidup banyak, nabungnya cuma sedikit. Bahkan banyak yang tidak bisa menabung. Kalau nabung kita 1 juta sebulan, 12 bulan itu 12 juta. 50 tahun kita menabung, 600 juta kita punya. Alhamdulillah ya, 600 juta itu bisa buat beli Pajero. Tapi 50 tahun lagi gitu. Dan apakah betul bisa nabung per bulan selama 50 tahun tanpa berhenti, tanpa libur? Itu tanda tanya yang besar kan kawan. Jadi saya pribadi merasakan kayaknya kok sulit ya kalau kita harus nabung sampai 50 tahun tanpa berhenti hanya untuk ngumpulin 600 juta gitu loh. Nah, apalagi kalau di Indonesia kan budayanya adalah budaya lebaran itu ya hasil kerja keras selama setahun habisnya pas lebaran. Pulang kampung, belanja sesuatu yang baru, beli sesuatu yang baru gitu kan. Nah, itulah budaya yang biasa di Indonesia, di sekitar masyarakat saya ya. Saya nggak tahu kalau di masyarakat Anda. Jadi ibaratnya prestasi setahun itu harus diwujudkan setelah lebaran. Wah, setelah lebaran nih beli apa nih? Punya motor baru, kulkas baru, TV baru, baju baru, bangunan rumahnya diperbaiki misalnya. Itu prestasi tahunan gitu ya, yang sudah menjadi budaya di kehidupan kita. Jadi saya melihat banyak sekali orang kalau harus ngumpulin 50 tahun nabung sejuta ya nggak mungkin begitu. Itu mungkin secara teori saja, tapi secara aplikasinya itu susah untuk terwujud. Nah, kalaupun terwujud 600 juta itu butuh waktu 50 tahun kawan-kawan. Dan kalau kita pengen lebih besar, maka harus ditambah tabungannya. Misalnya nabungnya ditingkatin jadi 3 juta. 3 juta kalau 50 tahun itu bisa kurang lebih 1,8 miliar ya. Alhamdulillah, tapi 50 tahun lagi dari saat kita menabung. Nah, ini hal yang mungkin bisa terjadi tapi lebih banyak untuk tidak terjadi, begitu ya. Nah, pertanyaannya, sudah berapa lama teman-teman kerja dan sudah nabung berapa? Bagaimana yang nggak bisa nabung? Nah, yang ingin kita mikir nih, kapan dong impian kita terwujud? Kalau gaji kita pas-pasan nggak bisa nabung juga, betul nggak? Yang terjadi adalah dalam paradigma umum seperti ini, kita bekerja sebulan nih ya, sebulan gajian dipakai habis, nol. Kerja lagi, dipakai habis, kerja lagi. Setahun kemudian kerja sebulan habis, setahun kemudian sama nggak? Tetap habis sama, meskipun udah kerja setahun. Kerja bulan gajian habis lagi, 3 tahun kemudian tetap sama. Artinya kita harus kerja terus menerus kawan-kawan. Nah, ini namanya paradigma umum, dimana kita harus muter-muter terus tapi tidak ada perubahan gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita mau sukses? Makanya kita belajar. Kita belajar sama orang-orang yang sukses ya. Banyak di sini contoh orang-orang yang berhasil, nanti kita kasih contohnya. Bagaimana cara mereka berpikir untuk sukses? Orang sukses itu dia bekerja, gajian buat kebutuhan, kemudian dia meluangkan pikirannya. Dia mau mikir nih, mikir dikit lah, nggak usah banyak-banyak ya, biar nggak stres. Mau mikir dikit gimana caranya supaya saya ini nggak kerja terus ya. Maksud nggak kerja terus tuh bukan berarti males, bukan. Gimana caranya kalau saya nanti udah nggak kuat kerja, tetap punya penghasilan? Gimana caranya kalau saya nanti sudah berumur, udah makin tua, fisiknya sudah melemah, tapi saya tetap punya penghasilan terus? Nah, orang-orang yang sukses punya satu pemikiran seperti itu. Dia meluangkan untuk berpikir, kemudian dia meluangkan waktunya untuk belajar. Ya, belajar dari orang-orang yang sukses. Gimana caranya orang-orang sukses ini bisa berubah hidup padahal mereka dulunya belum sukses. Nah, yang ketiga, mau meluangkan sebagian rezekinya, uangnya untuk dikorbankan, diikhtiarkan untuk membangun yang namanya aset atau mesin uang. Kenapa? Karena kalau sudah punya aset, punya mesin uang, nanti tidak bekerja pun atau kita sudah tua pun kita tetap punya penghasilan. Seperti orang-orang kaya yang kita lihat lah, dia jalan-jalan kemanapun duitnya tetap ada, padahal dia nggak masuk kerja. Mungkin dia tetap kerja tapi kerja gitu. Seperti orang-orang yang kaya,
ya, yang mungkin kita sudah lihat di sekitar kita. Mereka pasti bekerja bukan dengan tenaganya terus. Mungkin di awal dia pakai tenaganya maksimal waktu masih muda begitu kan. Tapi kemudian karena dia sudah menyiapkan untuk masa depan, dia membangun mesin uangnya. Setelah mesin uangnya jadi, dia bisa beli apapun yang dia inginkan. Itulah pola pikir orang yang sukses. Nah, ada problemnya nih. Problemnya apa? Membangun aset itu kebanyakan modalnya mahal. Ya, modalnya mahal. Contoh, kalau kita pengen punya penghasilan setiap bulan tanpa masuk kerja, bisa. Kita punya kontrakan 10 kamar. Per kamar 1 juta kali 10 kamar 10 juta. Nggak perlu kerja. 10 juta per bulan nggak perlu kerja. Cukup buat pamflet promosi kontrakan aja orang pada ngontrak, bayar tiap bulan. Betul nggak? Nah, itu yang terjadi kalau kita punya aset berupa kontrakan, ya. Kemudian ada orang yang punya aset berupa perusahaan bersistem, korporasi, corporate. Dia punya perusahaan, ada direksinya, ada manajemennya. Dia mau pergi jalan-jalan kayak gimana pun, direksi, manajemen, karyawannya ribuan itu bekerja, dia tetap punya penghasilan, betul nggak? Itu namanya orang punya aset berupa perusahaan bersistem, korporasi. Ada orang yang punya aset berupa franchise. Dia punya misalnya Indomaret, Alfamart contohnya. Meskipun dia nggak dia jualan sendiri di situ, dia mau jalan-jalan kemanapun dia tetap dapat penghasilan. Karena asetnya berjalan sendiri dengan sistem. Kuncinya adalah bisnis-bisnis yang sudah memiliki sistem. Bisnis yang ketika ditinggal sakit, ditinggal jalan-jalan, bahkan ditinggal meninggal dunia, bisnis ini tetap jalan begitu. Inilah yang dipikirkan oleh orang-orang yang sebelum sukses. Setelah sukses, dia berpikir membuat aset makin banyak. Yang awalnya kos-kosannya awalnya 2 kamar jadi 5 kamar. Setelah 5 kamar jadi 10 kamar. Setelah 10 kamar jadi 20 kamar. Bahkan ada yang punya kontrakan kos-kosan itu 100 kamar bahkan 1000 kamar. Betul nggak? Ya. Kenapa seperti itu? Supaya dia nggak kerja berat terus. Begitu teman-teman. Nah, inilah menariknya kalau kita punya aset. Nah, tapi kalau kita mau bangun aset yang modalnya murah dari kita nggak punya modal, ibaratnya bagaimana Mas Nur? Di sini ada ilmu, teman-teman. Ada sebuah ilmu di mana ya kita bisa belajar membangun aset, ya, belajar membangun aset ya dari modal yang kecil, ya. Yaitu dengan melalui bisnis ya penjualan langsung atau direct selling atau penjualan langsung. Di mana bisnis penjualan langsung ini akan membantu kita membangun aset. Aset dasar dulu. Sebelum kita nanti punya aset-aset yang gede tadi, kita bangun aset awal dulu yang modalnya itu kecil, nggak ada resiko. Jadi kalau namanya modal kecil nggak ada resiko, orang-orang yang mau belajar bangun aset pun nggak akan takut gitu ya, karena modalnya cuma pengen mau belajar, mau action aja gitu ya. Kemudian kalau dikerjakan hasilnya besar. Kemudian waktu menjalankannya juga fleksibel, nggak terlalu kaku juga waktu menjalankannya. Nah, ini disebut sebagai bisnis penjualan langsung. Di sini teman-teman, kita akan belajar, kita akan bekerja sama, ya, kita akan difasilitasi ya membangun aset ini oleh sebuah perusahaan yang sangat luar biasa, yaitu PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Inilah perusahaan ya yang bergerak di bidang penjualan langsung atau direct selling. Ya, alamatnya di Grand Surapati Core di Jalan PH Mustafa nomor 39 Bandung. Ada tulisannya besar di kantornya, Eko Racing. Kantornya milik sendiri, tidak nyewa, tidak ngontrak. Alhamdulillah. Nah, kawan-kawan, ini perusahaannya bergerak di bidang direct selling atau penjualan langsung. Apa sih sebenarnya direct selling atau penjualan langsung itu ya? Teman-teman bisa melihat ya, bisnis direct selling atau penjualan langsung ini sudah resmi dari Kementerian Perdagangan ya. Di sini ada dasarnya juga ya, ada Permendak ya nomor 70 tahun 2019 ya, bahwa penjualan langsung adalah sistem ya, sistem penjualan barang tertentu ya melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung. Nah, kalau Anda nanti bergabung di sini disebut sebagai penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan atau bonus. Jadi ketika Anda bekerja sama dengan PT BES, Anda nanti akan diberikan komisi atau bonus ya, berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran. Jadi perusahaan ini teman-teman itu tidak dijual eceran untuk produk-produknya, tidak dijual eceran
di misalnya kayak di toko misalnya Indomaret ya, atau di pasar umum itu enggak, tapi dijual secara khusus langsung lewat agennya sendiri. Nah, teman-teman nanti akan menjadi agen dari PT BES ini ya. Itu adalah bisnis penjualan langsung. Keunggulannya ya modalnya kecil gitu ya. Dan teman-teman bisa langsung memulai bisnis ini tanpa harus menunggu lagi gitu ya. Nah, bisnis PT BES ini sudah memiliki legalitas yang lengkap ya, SYUP L KBLI 47499 ya, 47999 atau SYUP L biasa disebutnya, surat izin usaha penjualan langsung. Kemudian sudah terregistrasi juga menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Langsung Indonesia. Jadi sudah aman perusahaannya. Sistem bisnisnya juga halal. Sudah dapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Nah, produk-produknya apa nih yang kita jual? Kalau kita bicara bisnis, berarti kita akan menjual sebuah barang, betul nggak? Nah, barang eksklusif seperti apa yang dijual di PT BES? Kan tadi kita bilang produk-produk PT BES ini dijualnya langsung oleh agennya. Agen, kalau udah kita menjadi agen, kita bisa jual langsung ataupun melalui media sosial, tapi langsung dari kita, gitu ya. Kita jual karena ini penjualan langsung. Agennya agen-agen eksklusif, ya. Apa aja produknya? Ada eco racing dengan varian, ada eco motor, mobil diesel, ada eco farming untuk pupuk pertanian, di mana eco farming ini sangat bagus ya, bahkan terbukti banyak testimoninya di YouTube itu yang menggunakan eco farming itu panennya bisa meningkat bahkan 3 kali lipat ya, lebih cepat, dia terbebas dari hama juga ya. Kemudian ada LVN strawberry ya, atau LVN kolagen, ada Econic Coffee, Evitgo susu kambing, ada skincare ya. Kemudian LVN kedelai atau kalsium ini untuk meningkatkan kecerdasan anak. Kemudian LVN lips cream, ini ada lip matte, ada lip and cheek. Kemudian ada LVN jeruk bagi yang pengen diet. Kemudian Haspro, Habatus Sauda dan Propolis. Haspro ini herbal, sangat bagus. Bahkan untuk saat ini saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk belanja Haspro dan merekomendasikan produk ini kepada teman-temannya juga. Kenapa? Haspro ini ya mengandung Habatus Sauda dan Propolis, di mana sangat bagus untuk imunitas tubuh kita. Ya, sangat bagus untuk imunitas tubuh kita, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini ya. Makanya Haspro ini sangat bagus kalau kita konsumsi sehari-hari ya. Habatus Sauda yang terkandung dalam Haspro ini, sebagaimana kita tahu dalam hadis Rasulullah bahwa Habatus Sauda ini adalah bisa mengobati segala macam penyakit kecuali maut. Ini hadis dari Rasulullah SAW. Ya, dan ini adalah herbal yang sudah jalan ratusan tahun yang lalu. Ada propolis. Ya, propolis ini juga sangat bagus untuk menjaga kita dari virus dan bakteri. Nah, propolis ini adalah bagian dari kandungan madu. Madu ini ada beberapa macam kandungannya. Di sana ada madu ya, ada jelly, kemudian ada bipolen, kemudian ada propolis. Nah, propolis ini yang berfungsi menangkal virus, bakteri ya yang mengganggu madu itu. Maka madu ini tidak bisa basi, yang asli ya, nggak bisa basi. Madu-madu yang di hutan itu dia meskipun ada misalnya serangga yang masuk ke dalam madunya secara nggak sengaja pun dia tidak bisa basi karena mengandung zat yang namanya propolis. Nah, makanya propolis ini diekstrak sedemikian rupa, diproses, kemudian dijadikan produk untuk imunitas tubuh atau produk kesehatan ya, herbal. Haspro, Habatus Sauda dan Propolis. Nah, teman-teman, sekarang juga ada satu produk yang baru dikeluarkan oleh perusahaan. Ini bagus banget ya, produknya namanya Hand Moist Spray and Gel. Yang udah belanja siapa nih ya? Yang udah belanja Hand Moist Spray and Gel ya. Karena kemarin kami cek setelah dikeluarkan kurang lebih seminggu ya. Kita baru kasih sampel seminggu saja, langsung habis teman-teman. Ya, pasti sudah banyak yang belanja ya. Kenapa menarik produk ini? Karena Hand Moist Spray and Gel ini sudah ada BPOM-nya. Dia mengandung 70% alkohol, bisa membunuh bakteri dan virus ya. Mengandung ekstrak aloe vera. Jadi kalau dipakai itu bisa lembut ya dan sejuk di tangan, dan lembab juga karena ada moisturizing skinnya ya. Ini bagus banget ya. Produk ini bisa digunakan alternatif untuk kita cuci tangan. Jadi kita kemana-mana pakai nih ya.
Jadi kita habis pegang apa-apa di jalan, kita semprot ke tangan kita gitu kan. Kemudian kita pokoknya selalu kita bawa kemana-mana, selalu kita bawa di tas kita. Karena produk ini sekarang ini kan banyak sekali virus gitu ya. Jadi kita ya harus menggunakan budaya sehat ya, yang lebih daripada mungkin yang daripada kemarin. Kita selalu bawa produk ini. Dan lebih menariknya, produk ini bisa dijual eceran dan harganya murah ya. Satu botol itu dijual harga 50.000, bisa dijual ke konsumen harga 50.000, 100 mili. Itu harganya sangat murah banget ya, bersaing lah dengan harga-harga produk yang di luar sana. Tapi ini kan produk eksklusif dari PT BEST. Nah, teman-teman bisa dijadikan sebuah jalan usaha ya, bergabung di perusahaan ini, belanja produk ini, dijual. Untungnya lumayan ya, dijual. Untungnya bisa 50% lah. Dijual 50.000 itu keuntungan Anda sudah 50% loh. Jadi kalau buat situasi sekarang, kita kan jual produk yang memang sesuai dengan situasi sekarang, betul nggak? Seperti hand moist spray and gel ini, karena kan kita tahu sendiri kemarin-kemarin kita cari produk seperti ini di kayak Alfamart, Indomaret itu kan susah ya, cari hand sanitizer itu susah sekali. Tapi sekarang ada inovasi hand moist spray and gel ini bisa digunakan sebagai sanitizer gitu teman-teman. Nah ini cocok sekali kalau nanti kita promosikan ya rame-rame sambil kita jual gitu. Ini banyak orang butuh pekerjaan sekarang ini. Lumayan kan, untung 25.000 ya kan, lumayan. Dikali 10 udah 250.000 per hari, lumayan, betul nggak? Nah, jadi ini bisa jadi sebuah usaha yang bagus teman-teman ya. Sudah ada produk-produk yang lainnya tadi juga. Nah, oke.